Ternyata gue nemuin cara paksa GPU lama punya DLSS, tapi ada yang aneh Oh, di sini. Jadi gue beberapa bulan lalu scrolling di Nexus Mods, ketemu mod yang namanya DLSS Enabler, dan klaimnya ini gila sih, bikin GPU lama lu bisa pakai DLSS frame generation, kayak GTX 1060, RX 6600, bahkan GTX 900 series. Nah, gimana sih caranya? Karena setahu gue DLSS itu butuh yang namanya Tensor Cores, dan di GTX series nggak ada yang punya. Tapi gue baca dokumentasinya di sini, dan ternyata ini bukan bikin GPU lu punya DLSS. Dan hari ini gue mau bahas gimana cara kerjanya, worth it apa enggak, dan siapa yang sebaiknya cobain ini. DLSS Enabler itu bukan bikin GPU lu tiba-tiba punya Tensor Cores. Yang dia lakuin itu ngibulin gamenya. Dia pakai yang namanya DLL Injection. Mod ini nge-inject file DLL ke folder gamenya lu, dan file kayak DXGI DLL, version.dll, atau WinMM DLL. Terus pas game lu lagi jalan, gamenya baca file ini duluan sebelum baca file aslinya. Nah, di file DLL ini ada kode yang bilang ke gamenya, GPU gue itu RTX 5090 dengan VRAM 24GB. Oke lah, gue hiperbola di sini. Padahal aslinya GTX 1660 Ti. Ini disebut GPU spoofing. Gamenya percaya, terus gamenya nge-unlock menu DLSS yang tadinya di-disable. Tapi kan GTX 1660 Ti yang kita tahu nggak ada Tensor Cores-nya. Jadi pas ketika lu pilih DLSS setting di menu, gamenya itu nggak beneran jalanin DLSS. Yang jalannya itu sebenarnya XeSS-nya Intel atau FSR yang upscale-nya AMD. Ini disebut dengan yang namanya back-end swap. Jadi intinya lu nggak pakai DLSS asli di sini. Lu cuma pakai menu DLSS yang di-unlock, tapi back-end-nya itu diganti. Terus kenapa nggak pakai FSR aja kalau kayak gitu? Nah, ini pertanyaan yang langsung muncul di kepala gue kemarin. Kalau ujung-ujungnya pakai FSR atau XeSS juga, kenapa nggak langsung dari FSR native aja di gamenya? Sebenarnya jawabannya ada dua di sini. Alasan pertama, nggak semua game punya yang namanya FSR, terutama game yang disponsor sama Nvidia. Contohnya kayak Cyberpunk 2077 di awal. Game-game ini nggak punya FSR native. Jadi kalau lu punya GPU AMD atau GTX lama, lu nggak bisa pakai upscaling-nya sama sekali. DLSS Enabler ini nge-bypass masalah itu. Alasan kedua, frame generation. Ini yang lebih penting di sini, karena frame generation itu fitur yang bikin frame tambahan di antara frame asli. Nvidia bilang sih ini eksklusif RTX 40 series ke atas. Tapi secara teknis, RTX 30 series bahkan GTX series bisa jalanin konsep yang sama. Cuman Nvidia ini nggak ngasih ke lu karena mereka mau lu upgrade. DLSS Enabler ini nge-unlock frame generation lewat konversi ke FSR 3 frame generation. Dan ini yang bikin FPS-nya naik gila-gilaan. Jadi gimana cara pakainya akan gua jelasin di sini. Ini step by step yang paling aman. Yang pertama, lu bisa buka Nexus Mods atau cari di Google yang namanya DLSS Enabler. Download versi terbarunya dari sana. Langkah berikutnya lu tinggal ekstrak file zip-nya yang isinya itu version.dll. Lu arahkan ke folder gamenya lu. Langkah ketiga, lu tinggal buka setting, dan di dalam grafik setting itu lu cari opsi DLSS. Nah, kalau misalnya black screen nih, ini sih normal ya di beberapa game. Lu tinggal ganti ke FSR 2 atau XeSS di menu game, terus jangan pilih yang namanya DLSS. Dari hasil percobaan gua di game-game yang punya RE engine kayak Resident Evil, lu butuh yang namanya RE framework. Lu download dulu dan masukin ke dalam folder gamenya, terus baru bisa lu nyalain gamenya tanpa black screen. Sekarang selalu tahu cara makainya, gue mau jelasin sesuatu yang bikin gue skeptis sama DLSS Enabler ini. Pertama, klaimnya itu DLSS, padahal isinya itu bukan DLSS. Tapi di readme-nya mereka sendiri sih bilang DLSS Enabler dan DLSS G to FSR 3 tidak mengimplementasikan upscaler DLSS. Mereka hanya mengaktifkan frame generation capability. Jadi lu itu nggak pakai DLSS sama sekali kalau lu pakai GPU lawas. Lu cuman unlock menu DLSS, terus backend-nya itu diganti. Maksud gua GPU lawas itu adalah GPU-GPU yang nggak punya matrix engine, misalnya kayak RX series yang lama atau GTX series. Nah, yang kedua, antivirus tuh sering nandain DLSS Enabler ini sebagai virus, karena dia pakai yang namanya DLL injection. Jadi banyak antivirus yang menganggap ini trojan, karena teknik ini secara literal sama dengan yang dipakai malware buat injek kode ke aplikasi. Tapi apakah mod ini aman? Dari hasil pengetesan gua dan klaim orang-orang di internet, ya aman sih. Nexus Mod sendiri juga punya moderasi yang ketat. Masalah ketiga di mod ini, dari hasil testing gue, ghosting di objek yang bergerak cepat itu ternyata nyata banget. Kayak bayangan blur di belakang karakter yang lagi lari misalnya. Dan latency-nya juga naik karena ini adalah software based frame gen, jadi dia nggak punya reflex kecuali lu punya kartu RTX. Jadi pengalaman mainnya itu nggak sehalus dengan DLSS asli. Tapi pertanyaannya, apakah worth it atau enggak? Gue nggak bisa jawab definitif di sini karena ini tergantung keputusan masing-masing. Tapi berdasarkan hasil riset gue, video-video testing orang lain, dan juga hasil pengetesan gue, ya worth it
Worth it sih dengan beberapa syarat nih. Pertama, lu punya GPU lama kayak GTX 1660 Ti atau RX 6600 yang masih lu pakai. Kedua, game yang lu mainin nggak punya FSR native. Berikutnya, budget upgrade terbatas dan lu butuh FPS boost sekarang. Atau lu main game single player yang pace-nya nggak terlalu cepat. Dan lu nyaman sama tweaking dan troubleshooting dan nggak terlalu sensitif sama ghosting. Tapi ini nggak bakal worth it kalau lu main kompetitif FPS nih. Valorant, CS2, karena latency itu sangat penting di sini. Berikutnya, kalau game yang udah punya FSR atau XeSS native, ya lu tinggal pakai itu aja. Terus kalau lu nggak mau ribet sama mod installation dan troubleshooting, atau lu punya RTX series yang udah punya DLSS asli, atau 40 series 150 yang udah ada frame gen-nya nih. Dan yang terakhir, kalau lu parno sama DLL injection. Alternatifnya sih lebih simple, karena jujur turunin resolusi scale di in-game setting aja, misalnya dari 100 ke 80%, efeknya itu hampir kurang lebih sama kayak upscaling tapi nggak perlu mod. Dan kayak yang gue bilang tadi, kalau misalnya game lu support FSR atau XeSS native, ya tinggal pakai itu aja. Kalau opini pribadi gue, DLSS enabler ini bukti kalau Nvidia itu punya kapabilitas untuk artificial lock GPU mereka. Karena RTX 30 series secara teknis bisa jalanin frame generation, tapi Nvidia nggak mau ngasih karena mereka itu mau lu upgrade ke RTX 40 series ke atas. Dan mod kayak gini itu membuktikan bahwa fakta itu nyata. Apakah gue akan rekomendasi lu pakai DLSS enabler ini? Ya, ini tergantung dengan use case lu sendiri. Karena ya lu nggak dapet DLSS asli di sini, cuman unlock menunya doang. Kualitas visual dan latensinya nggak selalu native dan ada resiko DLL injection yang bikin antivirus nge-lag. Tapi lo harus ingat kalau misalnya lu pakai kartu RTX, DLSS aslinya tetap ke bawah, tapi lu pakai fitur frame gen-nya dari FSR 3. Tapi set ekspektasi yang realistis, gue ingatin. Karena ini bukan magic ya, bukan sihir, dan ini adalah workaround dengan beberapa trade-off. Jujur, nabung buat GPU baru itu tetap lebih sustainable untuk jangka panjang. RTX 5060 series sekarang kisaran harga 6 jutaan, makanya menurut gua kalau lu bisa nabung beberapa bulan, mending upgrade aja daripada ribet mod-modan di sini. Nah, gua pengen dengar pendapat lu sendiri nih. Apakah lu pernah coba DLSS enabler atau mod sejenisnya, atau lu lebih milih nabung buat GPU baru daripada pakai mod kayak gini? Coba lu komen di bawah karena gua beneran penasaran. Di satu sisi gua sangat mengapresiasi effort komunitas buat nge-bypass artificial lock-nya Nvidia, tapi di sisi lain gua juga realistis bahwa software-based solution itu nggak akan pernah sehalus hardware-based. Jadi ya gitu. Kalau lu suka diskusi tech yang jujur dan nggak oversell, subscribe ke Bema Tech Info. Sama gua Nathanael, dan sampai jumpa di video berikutnya.